Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan kuota jalur PPDB untuk jenjang SMK. Informasi ini cukup penting buat kalian ya untuk menakar kira-kira di jalur yang mana potensi terbesar kalian bisa diterima khususnya untuk jenjang SMK. Sehingga informasi ini bisa menjadi acuan atau dasar atau pertimbangan nanti kalian memilih jalur PPDB. Oke, sekarang perhatikan kuota PPDB untuk SMK ya. Yang pertama adalah jalur afirmasi, kuotanya sebesar 15%, yang terbagi untuk keluarga tidak mampu 7%, kemudian anak buruh maksimal 5%, dan penyandang disabilitas 3%. Jadi kalau di total sebesar 15%. Jadi kalau kalian memang punya masuk dalam kriteria ini, maka ini bisa dipilih ya untuk bisa masuk ke jenjang SMK, yaitu jalur afirmasi meliputi keluarga tidak mampu 7%, anak buruh 5%, dan penyandang disabilitas 3%. Jalur yang kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua ya. Pada jalur perpindahan tugas orang tua ini kuotanya sebesar 5%, yang mana nanti dibagi menjadi perpindahan tugas orang tua itu 2%, kemudian anak guru atau tenaga pendidik baik PNS maupun swasta ya, non PNS itu sebesar 2%, dan anak tenaga kesehatan itu kuotanya 1%. Jadi sekiranya kalian punya orang tua yang sedang dipindah tugaskan ke kota tertentu di wilayah Jawa Timur, bisa memilih jalur perpindahan orang tua ya, kuotanya 2%. Atau kalau kalian anak guru atau tenaga pendidik baik PNS atau non PNS di salah satu kota di Jawa Timur dan kalian ingin masuk di sekolah tersebut, di kota tersebut, maka juga bisa pilih jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota anak guru atau tenaga pendidik 2%. Sementara untuk anak tenaga kesehatan, jadi anak dokter, perawat, dan seterusnya, khusus ini yang ditugaskan untuk penanganan COVID-19 ya di kota tertentu di wilayah Jawa Timur, maka jalur ini nanti kuotanya 1%. Jalur yang ketiga adalah jalur prestasi lomba atau penghargaan ya. Kuotanya sebesar 5%. Di mana di jalur prestasi lomba atau penghargaan ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu prestasi lomba atau penghargaan bidang akademik, itu kuotanya 2%, dan prestasi lomba atau penghargaan bidang non-akademik, itu kuotanya 3%. Ya. Jadi kalau kalian punya prestasi di bidang lomba ataupun penghargaan, baik bidang akademik ataupun non-akademik, maka kalian bisa pilih jalur ini. Yang keempat adalah jalur prestasi nilai akademik atau jalur nilai raport ya. Kuotanya adalah 65%. Jadi kuotanya cukup besar untuk PPDB SMK khusus jalur prestasi nilai akademik atau nilai raport. Nilai raport yang dimaksud adalah 70% rata raport semester 1 sampai semester 5 khusus nilai KI 3 atau pengetahuan. Nanti di 7 mapel ya, mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, 7 ya. Itu nanti yang menjadi matematika ya. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti, PKN,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika. Kemudian 30% nilai akreditasi sekolah. Itu yang nanti di jalur prestasi nilai akademik atau rapot itu mendapat kuota 65%. Jadi kuota yang paling besar. Terakhir adalah jalur zonasi atau jalur domisili atau tempat tinggal ya. Ini berarti berdasarkan jarak ke sekolah yang dituju. Kuotanya paling banyak 10%. Oke. Nah, dari kuota ini silahkan nanti disesuaikan dengan potensi atau peluang terbesar kalian bisa diterima di jalur mana ya. Jalur afirmasikah 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5%, jalur prestasi lomba atau penghargaan 5%, jalur prestasi nilai akademik atau raport 65%, dan jalur zonasi paling banyak 10%. Tentu dari pagu sekolah atau kuota jumlah penerimaan siswa di sekolah yang dituju. Oke, semoga informasi ini cukup membantu kalian untuk bisa menentukan pilihan jalur mana yang nanti bisa kalian pilih dan berpeluang paling besar. Semoga sukses bisa diterima di jenjang SMA atau SMK yang dituju. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.